Sebenarnya tadi itu jumlahnya sama yang terkena. Cuma yang kalau gerak bebas itu kenanya dalam waktu singkat semua kena. Kalau bergeraknya dibatasi, pergerakan dibatasi, atau kemudian taruhlah keluar pakai masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Jadi di sini mungkin saya sampaikan sekalian protokol kesehatan. Nah kayak gini nih, kalau udah hati-hati kita kan hampir aja ngenain mata saya. Iya betul. Padahal saya belum hand sanitizer. Itulah kemudian yang kita hati-hati. Padahal saya barusan megang meja ini, nggak yakin meja ini nggak ada virusnya. Bisa saja Mas John nanti waktu ngomong itu ada oncorotan ke sini. Loh, tapi saya negatif loh, enggak reaktif. Kita dites ini. Udah tak tes tapi negatif dia. Padahal tunggunya. Kalau nggak dites aku nggak mau bergaul. Iya. Yang belum tes nanti besok dites ini. Jadi intinya kita menjaga supaya jumlah penderita itu tidak melampaui kemampuan fasilitas kesehatan, begitu? Nah, betul. Jadi itu yang kita jaga. Nah, next. Nah, ini strateginya. Ini contohnya, kalau yang di atas itu orang yang tidak terimunisasi tapi sehat, itu yang warna biru. Kemudian yang terimunisasi dan sehat itu warna kuning. Kemudian yang ini, yang merah ini tidak terimunisasi, sakit. Sehingga di sini kemudian sebagian besar orang akan sakit bareng-bareng. Nah, kalau kemudian yang di sini, yang terakhir ini yang terimunisasi masih, ini jumlahnya banyak. Terimunisasi karena apa? Karena dia pernah positif. Sehingga harapannya kalau 70% dari kita minimal pernah terinfeksi, itu akan aman. Misalnya di antara sekian ini 70% terinfeksi, saya belum pernah terinfeksi. Yang di belakang sendiri itu dia sakit, itu enggak bisa nyalur ke sini, karena terputus di tengah itu. Inilah kemudian yang disebut dengan herd immunity, imunitas kelompok. Ini dipahami kayak kita cacar air, cangkrangan. Cangkrangan itu begitu semua kena, ya sudah tidak akan ada cangkrang lagi, karena orang seumur hidup kena cangkrangan sekali. Biarpun para ahli sekarang mengatakan bahwa corona ini mutasinya cepat sekali. Ada beberapa, kalau corona ini kita ibaratkan kambing, yang di Indonesia ini sudah ada yang kambing etawa, kambing gibas, kambing kampung. Corona juga begitu. Ada corona bawaan dari teman-teman yang umroh, ada corona bawaan dari TKI dari Hong Kong. Itu ternyata karakternya berbeda-beda. Nah inilah, biarpun sudah terjadi sebagian besar orang terinfeksi, kita tetap harus hati-hati. Next. Ini data kematian karena pasien corona berdasarkan usia. Yang paling tidak berbahaya itu terhadap orang yang umur antara 10 sampai 39 tahun. Kalau ada orang 1000 itu paling 2 yang fatal. Ini kalau dibiarkan, sudah kena tapi tetap begadang dan sebagainya. Nah ini yang kena sekian. Tapi kalau di manage, kuncinya corona ini adalah sesegera mungkin dilakukan tracing, sesegera mungkin dilakukan tes, begitu positif langsung istirahat. Dengan begitu biayanya murah. Nah dengan murah itu kemudian dia dalam waktu 1 bulan akan sembuh, dan diharapkan setelah sembuh itu kebal. Inilah yang saya terapkan di Tulungagung, sehingga sampai saat ini biarpun Tulungagung ini kasusnya ranking ke-4 di Jawa Timur kira-kira atau enggak ke-5, tapi memegang rekor tidak ada yang meninggal di Tulungagung. Luar biasa, alhamdulillah. Moga-moga mulai sekarang sampai seterusnya tidak ada yang meninggal karena corona. Dan berikutnya, yang sakit hanya 5%. Itu pun cuma flu-like syndrome, jadi ya sakit ringan, nggak sampai delosor itu, nggak sampai kena ventilator, nggak sampai. Oh belum ada satupun? Nggak ada. Yang di Rusunawa itu? Rusunawa orang sehat semua. Oh. Jadi orang yang positif sehat.
Orang positif di Tulungagung sehat semua. Karena apa? Karena saya memberlakukan sistem fast tracking. Jadi begitu ada orang positif, langsung sesegera mungkin di lingkungannya itu dilakukan fast tracking. Oh jadi ini harus diluruskan ini. Dipikir orang-orang kayak kemarin, sekarang barusan, di Rusunawa itu dia itu sakit begitu. Salah. Sebenarnya enggak ya? Enggak. Oh. Jadi secara klinis mereka nggak sakit, hanya menunggu supaya virusnya kalah oleh dia, oleh tubuhnya sendiri. Oleh antibodi kita. Antibodi kita sendiri. Dengan cara apa? Di Rusunawa itu istirahat yang cukup, dikasih nutrisi yang baik, olahraga ringan pagi hari sambil berjemur. Nah, dengan begitu dia menang. Setelah dia menang, dia menjadi orang yang kebal. Harapannya tidak bisa terkena lagi oleh corona yang sama. Oh ini anggapan yang salah, berarti di Rusunawa ini mirip orang retreat berarti ya? Iya, di sana itu ya main pingpong dan sebagainya, guyon-guyon. Sesama positif kan boleh-boleh saja. Iya. Oh iya. Nah di sana itu bukan penampungan orang sakit, bukan. Dan saya sampaikan di sini, Rusunawa itu dipakai, tatkala ditinggalkan 24 jam di situ sudah tidak ada virusnya. Jangan takut nanti mahasiswa IAIN kalau kemudian selesai corona nanti tidak berani tinggal di sana, salah. Karena virus itu akan mati nanti, ya di lantai-lantai di mana itu mati. Dalam waktu 24 jam pasti sudah habis. Jadi tidak usah khawatir, nantinya tetap bisa dipakai lagi. Nah, ini usia produktif. Sementara ini semua akan ngumpet nih. Yang produktif itu juga nggak boleh kemana-mana. Yang santri dipulangkan. Padahal santri itu usianya kan usia-usia produktif. Paling-paling di bawah 50. Tapi ada santri manula kan. Santrinya Gus Zul itu manulanya banyak. Soalnya favoritnya mbok-mbok. Nah, jadi usia santri yang di bawah 50 aja nggak terlalu banyak. Sehingga kita mestinya yang diselamatkan itu tadi yang rentan saja. Nah, tapi kalau kemudian biarpun usianya muda, tapi kalau punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis, punya penyakit paru-paru, pernah sakit liver, ginjal, dan kemudian sakit kanker, itu tingkat kesakitannya naik 79%. Dan kalau ada satu orang ada 2 penyakit, itu bisa 2 kali lipat lebih besar kemungkinan dia fatal. Tetapi yang di Dr. Rizka ini biarpun dia ada yang dirawat itu orang sakit stroke dan dia kena corona. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini ilmunya. Next. Nah, kemudian tinjauan epidemiologi. Pandemi ini masih sangat lama dan kita nggak tahu kapan berakhir. Inilah yang harus kita pikirkan. Belum, terus kemudian bisa mundur. Ada yang ngomong sampai akhir 2021. Tapi ternyata 1 minggu yang ini, mohon maaf, slide ini dibikin sudah 3 minggu yang lalu. 1 minggu terakhir disampaikan bahwa dunia menyerah dengan corona. Orang kalau sama musuh menyerah kan pasti berdamai kan? Sehingga kita waktunya berdamai dengan corona. Menyerahnya kita ini kan berdamai. Artinya ayo kita berdampingan tapi jangan ganggu aku. Tunggal guru, jangan ganggu. Monggo, Gus. Nah, corona ini adalah generasi ke-7 dari awal yang dulu. Generasi ke-7. Jadi harapannya kalau kita menganut cerita sejarah Kris Nyampu Gandring, moga-moga kalau setelah ke-7 ini nanti nggak ada lagi. Nah, kemudian semua upaya diarahkan untuk pengendalian, bukan membasmi. Tidak mungkin kita ini membasmi corona ini. Dan PSBB itu tidak menghentikan potensi gelombang lanjutan. Jadi PSBB itu begini, misalnya satu rumah ini di lockdown, nggak boleh kemana-mana, memang aman. Terus sampai kapan kita begini? Begitu dibuka, ada bakul etek masuk ke sini, dia bawa virus, kita langsung geluntungan semua. Kita apa begitu kan? Nggak bisa begitu. PSBB itu hanya dibuka secara teori kalau
yang ideal 90% sudah pernah terkena. Tapi ada yang mengatakan 70% sudah cukup populasi itu, baru dibuka PSBB-nya. Nah, PSBB itu nanti akan saya sampaikan apa tujuannya. Kemudian Indonesia tidak menganut total lockdown. Karena taruhlah kemudian ada yang teriak-teriak, ayo Indonesia lockdown, lockdown. Emangnya setelah lockdown itu corona akan pergi dari dunia? Enggak. Dia sudah terlanjur diturunkan ke bumi. Dia punya hak untuk hidup di bumi. Ayo kita berdampingan dengan dia. Karena kita tidak mungkin membasmi. Saya bilang sama Om John nih, kalau setan aja Gojul bisa lihat. Gampang dibasmi, konco nih. Tapi ini corona ini nggak bisa dilihat. Pakai mikroskop elektron bisanya. 1 nano itu 1/10.000 milimeter loh, bayangkan. Iya caranya dulu. Sehingga kalau disemprot itu, kena anginnya, butiran semprotan itu lebih besar daripada besarnya dia. Tatkala disemprot itu, kena anginnya, dia tuh terbang kemana-mana, malah ngenain orang. Jadi nyemprot itu boleh, tapi jangan ada manusia. Karena kalau nyemprot ada manusia, virus yang ada di sini bisa terbang ke mana-mana, tertiup semprotan itu, dihirup orang. Dan nyemprot itu yang baik pakai desinfektan, bukan pakai cairan-cairan yang membahayakan paru-paru kita. Nah, berikutnya senjata andalan kita adalah antibodi. Daya tahan tubuh kita, itu andalannya. Semua orang dibekali itu. Tetapi pada orang tua, kemampuan untuk membentuk antibodi itu sudah terbatas. Orang tua itu mau jalan aja susah, apalagi membentuk antibodi. Kena penyakit, bukan hanya kena corona. Terserang penyakit apa, orang tua sebentar nggak mau makan 2 hari aja bisa mati gitu. Bisa meninggal. Nah, inilah kemudian kita harus menyelamatkan kaum senior, para masyayikh, para guru-guru besar, para guru bangsa, itu yang harus kita selamatkan. Kalau kita biarkan, kita tahan, tapi beliau itu menjadi korban. Sehingga kalau kita punya guru-guru, ayo kalau sowan ke gurunya, itu ya harus dengan etika protokol kesehatan. Harus pakai masker, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, bawain sanitizer. Jangan sampai dicelakakan beliau. Oke, sebelum next step nih. Mungkin